kenapa berita seperti ini tidak ramai menggaung di media sosial? Padahal ini beritanya dari media mainstream. Biasanya kalau ada berita-berita yang kemudian mengiris-iris hati rakyat jelata, ini di Twitter rame. Tapi saya tidak melihat ini. Padahal ini kabarnya baru saja kemarin. Ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, bayang ya, reformasi birokrasi menterinya. Dia membongkar aibnya sendiri. Sekaligus dia membongkar aibnya Jokowi. Dia membongkar aibnya kinerja kementerian-kementerian. Jadi dia bilang, anggaran yang hampir yang mencapai 500 triliun yang dilakukan itu peruntukannya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, itu malah dipakai untuk rapat-rapat dan studi banding. Ngeri kali ini. Ini harus mendapat peringatan keras orang-orang yang ada di kementerian. Sayang sekali. Kenapa? Yang sering kita jadikan rujukan, minimal saya ketika membahas bahasan mana sih yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, itu kan di Twitter ya. Tapi kita lihat dari kemarin sampai hari ini, persoalan ini nampaknya luput dari perhatian rakyat kita. Mungkin ada soal lain yang lebih besar. Mungkin ada koalisi perubahan yang segera akan membuat sekretariat perubahan, yang kemudian Partai Demokrat secara resmi sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itu harus kita apresiasi, itu harus kita dukung. Tapi kita jangan juga lupakan persoalan-persoalan seperti ini. Ini harus digaungkan, ini harus diingatkan, ini harus dikritik dengan keras. Karena mereka bekerja tidak pakai hati, tidak pakai empati. Kita lihat langsung kabarnya ya. Menpan RB bongkar aib Jokowi. 500 triliun untuk rakyat miskin malah dipakai rapat dan studi banding. Ini harus betul-betul diperingati. Apalagi kita ingat biasanya kalau akhir tahun kayak kemarin, ini anggaran masih banyak, kemudian dipakailah kegiatan-kegiatan yang tidak efektif. Dipakailah untuk healing istilahnya ya. Untuk dengan kemasan rapat, tapi di hotel mewah, tapi di resort mahal, dan kemudian isinya nggak jelas juga gitu. Oke. Ini dari Detik Finance ya kabarnya. Kita lihat Menpan RB, anggaran kemiskinan KL hampir 500 triliun. Terserap ke studi banding dan rapat. Saya nggak tahu maksudnya Menpan RB ini apa, kok mengumbar aib pemerintah Jokowi. Tapi nggak apa-apa, bagus lah. Ya, saya berikan apresiasi karena ini harus terbuka, harus terlihat dengan jelas siapa yang ngaco-ngaco gitu ya. Siapa yang memang betul-betul menggunakan anggaran untuk rakyat miskin. Rakyat miskin ini tanggung jawabnya, tanggung jawab dunia dan akhirat. Luar biasa ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga. Menurutnya, anggaran tersebut hampir 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo. Pemimpinnya siapa? Pak Joko Widodo ya. Berarti yang bertanggung jawab harusnya Pak Joko Widodo dong sebagai pemimpinnya. Harusnya Pak Jokowi muncul ke publik minta maaf. Mohon maaf rakyatku. Anggaran yang hampir 500 triliun yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan kalian, Anda kaum miskin, yang bahkan miskin ekstrim gitu, untuk keluar dari kondisi yang seperti itu, kemudian menjadi lebih sejahtera. Tapi kami mohon maaf sampai sekarang belum terjadi karena uangnya malah dipakai rapat dan studi banding oleh anak buah saya. Tunjuk orangnya kalau perlu. Ini era keterbukaan, transformasi, transparansi. Jangan mencoba-coba terus mengibuli rakyat. Nah, kalau Pak Jokowi berani bicara seperti itu, salut. Bapak memberikan contoh yang baik. Bapak memberikan perhatian yang bagus di ujung pemerintahanmu. Ana sangat menyayangkan anggaran yang digelontorkan 500 triliun ini justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Ya tentu tidak 500 miliarnya itu dipakai rapat dan studi banding. Kalau yang gila aja, biadab. Makanya kalau di judul sahabat aja semua bisa melihat, boleh nggak sih saya bilang biadab begitu?
Ini untuk rakyat miskin. Gitu. Ini kan seperti kelakuannya Juliari Batubara dari partai PDIP, Partai Merah ya, yang mengkorup berapa triliun itu ya, saya lupa itu. Pokoknya mengerikan sekali lah. Bantuan COVID untuk rakyat miskin pula diembat sama dia. Ngeri kali ya. Nah ini juga sekarang ini kurang lebihnya sama ini. Kalau kita bersuara keras terhadap Juliari Batubara tempo hari, maka kita pun harus bersuara keras pada orang-orang yang ada di lembaga dan kementerian yang tidak amanah ya. Saya nggak tahu dari 500 triliun berapa yang nyampe, berapa yang menjadi kemanfaatan efektif untuk rakyat miskin, dan berapa persen yang hanya dipakai untuk hambur-hambur atau menghabiskan anggaran. Ini penting sekali untuk dibongkar. Hampir 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi tidak inline dengan target Pak Presiden. Karena kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing, kata Anas. Dalam acara sosialisasi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 di Grand Shahid. Grand Shahid juga hotel itu Pak. Mahal juga bayarnya itu. Kenapa nggak pakai gedung pemerintah? Kan bisa Pak. Aduh. Kacau juga ini Pak Menteri PAN nih, bicara tentang penghamburan penggunaan rapat sambil kegiatan sendirinya di Hotel Shahid. Kecuali hotel Shahidnya punya BUMN. Nah itu nggak tahu tuh, kalau BUMN nggak apa-apa lah ya, tapi kalau punya swasta, kan swasta biar hidup, jangan mengandalkan pemerintah aja dong gitu. Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Jadi dibanding-banding ya. Ini kita lihat nih petanya, kemiskinan di Jawa Barat dengan Jawa Tengah lebih parah mana? Oh Jawa Tengah. Indonesia dengan Malaysia lebih parah mana? Oh Indonesia. Udah aja gitu. Gitu aja kali ya. Kalau studi banding hasilnya begitu, tapi outputnya apa? Solusinya apa gitu? Nampaknya nggak sampai ke sana juga. Ini brengsek ini orang-orang ya. Saya khawatir ini, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan balasan. Auzubillahi min dzalik ya. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang. Karena persiapannya terlalu banyak. Memang persiapan itu harus matang, tapi jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang itu namanya busuk gitu. Akhirnya kalau busuk nggak dipakai, jadi hasil rapat, hasil studi banding itu nggak kepake. Hasilnya apa? Datanya saja yang muncul. Oke, kami sudah bekerja, saya sudah membandingkan, saya sudah merapatkan. Solusinya nggak ada. Kacau beliau ini. Anas mengatakan apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Iya betul, pasti ini akan berulang karena dia melihat oh aman kok. Anggaran kemarin terserap, kan anggaran tuh begitu ya sahabat Ajit Channel semua. Beberapa yang pensiunan dari pemerintah juga saya kira merasakan lah. Ini kalau ada anggaran NISA itu dimarahin. Padahal sebetulnya kita sudah melakukan efisiensi ini ya. Anggaran tahun 2022 kita berhasil efisiensikan sehingga tersisa dari 5 miliar ini tersisa 500 juta. Salah itu. Nih, ada sistem yang harus diubah. Bagaimana ketika kita bisa mengefisiensikan biaya, malah itu dianggap salah. Itu dianggap kita tidak pandai dalam memperkirakan dana gitu. Jadi harusnya dihabiskan. Akhirnya apa? Dihabiskanlah untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak penting. Bikinlah rapat di Bali, bikinlah training di Kalimantan, di Manado gitu. Padahal training itu bisa dilakukan di Jakarta. Nah ini yang fakta terjadi tahun ke tahun gitu. Ya, nah ini seperti ini. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerbitan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak inline dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita tidak akan pantau tata kelolanya. Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi di instansi. Anas menjelaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini segalanya menjadi